Penduduk kota La Rinconada menjalani kehidupan yang penuh tantangan, di mana mereka menghabiskan sepanjang hari di pertambangan emas dengan harapan besar bahwa suatu hari nanti mereka akan mampu menghasilkan kekayaan yang mereka impikan. Di tengah gunung-gunung Andes yang megah, mereka rela memecahkan batu demi batu untuk mencari jejak-jejak emas yang bisa mengubah hidup mereka. Bahkan anak-anak mereka pun tak luput dari kenyataan pahit ini, di mana anak-anak seringkali diminta untuk membantu orang tua dalam tugas yang berat itu. Bagi banyak dari anak-anak di sana, sekolah hanya sebuah impian yang tak pernah terwujud. Sebagai gantinya, anak-anak belajar dari kehidupan di pertambangan, memupuk harapan dan keinginan untuk bisa meraih kekayaan di masa depan, sekalipun itu berarti mengorbankan hak mereka atas pendidikan yang layak. Meskipun pemandangan kota La Rinconada sungguh sangat indah, dengan pegunungan Andes yang diselimuti salju yang memukau, namun sayangnya kehidupan penduduk La Rinconada tidak seindah pemandangan alam yang memanjakan mata itu. Jika La Rinconada harus digambarkan sebagai sebuah kota, maka ia akan menjadi kota termiskin dan paling menyedihkan di dunia. Mayoritas pria di sini bekerja di pertambangan, sementara perempuan terlibat dalam berbagai aktivitas seperti menjual barang, mengais emas dari tong-tong batu yang dibuang, atau terpaksa terlibat dalam pelacuran untuk menghasilkan uang. La Rinconada sebenarnya terlihat lebih seperti pemukiman daripada sebuah kota. Di sini tidak ada infrastruktur dasar seperti jalan beraspal, pipa ledeng, atau sistem pembuangan limbah, sehingga sampah-sampah menumpuk begitu saja tanpa penanganan yang memadai. Rumah-rumah penduduk La Rinconada sebagian besar hanya terbuat dari lembaran timah, seng atau kayu, dan jarang sekali ada yang terbuat dari batu bata. Di sini tidak ada aliran air yang mengalir, tidak ada sistem saluran pembuangan, tidak ada aturan yang berlaku, dan tidak ada kehadiran polisi yang mengawasi. Ini adalah sebuah tempat yang benar-benar mandiri, di mana masyarakat harus bergantung pada diri mereka sendiri untuk bertahan hidup tanpa aturan dan bantuan eksternal. Menurut laporan majalah National Geographic edisi Mei 2003, kota La Rinconada adalah sebuah kota di Peru dan merupakan pemukiman permanen yang berlokasi di ketinggian mencapai 5.100 meter di atas permukaan laut, menjadikannya sebagai pemukiman tertinggi di seluruh dunia. Tingkat oksigen yang rendah dan medan yang berbahaya menjadikan kehidupan di sana sangat sulit. Kota ini memiliki iklim dengan musim panas yang cukup basah dan musim dingin yang kering, ditandai dengan variasi suhu harian yang besar. Di sini penduduk menghadapi hari-hari yang sejuk hingga dingin, dengan suhu malam yang membeku sepanjang tahun, sering disertai oleh hujan salju. Rata-rata suhu tahunan di La Rinconada hanya mencapai 1,3 derajat Celcius. Pada periode antara tahun 2001 hingga 2009, kenaikan harga emas sebesar 235% telah memicu pertumbuhan penduduk lokal yang signifikan. Pada tahun 2009, jumlah penduduk kota ini meningkat pesat, mencapai antara 30.000 hingga 50.000 jiwa. Sayangnya, polusi dari pengolahan emas mulai mengancam gletser yang membentuk hulu sistem perairan Andes, mengirimkan bahan kimia beracun seperti merkuri jauh ke hilir. Berbeda dengan kota pertambangan pada umumnya, La Rinconada tidak dimiliki oleh perusahaan tambang,
Sebaliknya, hampir semua aktivitas pertambangan emas di sini bersifat informal atau ilegal. Tidak ada administrasi dan undang-undang yang mengatur kehidupan di kota ini. Pertambangan di Larinconada tidak memberikan kontribusi signifikan pada pembangunan kota, dan perekonomian kota tidak diatur dengan baik. Sebagian besar hasil emas yang ditemukan langsung menuju ke pasar gelap tanpa adanya pengawasan atau regulasi yang ketat. Di Larinconada, perusahaan pertambangan seperti Anania Corporation memperkenalkan sistem tenaga kerja yang sangat tidak adil. Anania Corporation tidak membayar gaji kepada para pekerjanya, melainkan mengoperasikan mereka di bawah sistem yang dikenal sebagai Casorio. Dalam sistem ini, para pekerja bekerja selama 30 hari tanpa mendapatkan upah, dan baru pada hari ke-31 mereka diizinkan kembali untuk mengambil sebanyak mungkin biji emas yang dapat mereka angkut di atas pundak mereka yang sudah letih. Masalahnya adalah tidak ada cara pasti untuk mengetahui seberapa besar kandungan emas dalam batuan tersebut, dan seringkali hasilnya sangat minim. Namun, ribuan orang terus bekerja keras sepanjang bulan dengan harapan bahwa suatu saat mereka akan mencapai hasil yang berharga. Di dalam labirin tambang yang tersembunyi di dalam Gunung Anania, kecelakaan fatal sering terjadi. Begitu pula perkelahian yang berujung pada kematian. Para penambang sering menjadi korban perampokan, bahkan hingga tewas setelah mereka menjual emas mereka. Dan mayat-mayat mereka dibiarkan terlantar di dalam lubang tambang. Sayangnya, beberapa korban kejahatan ini adalah perempuan dan anak perempuan yang telah diselundupkan dari kota-kota besar di Peru dan Bolivia oleh para penyelundup manusia. Para penyelundup ini merampas dokumen identitas mereka dan mempekerjakan mereka di bar dan rumah pelacuran kumuh di Larinconada. Sebagian besar tambang yang beroperasi di Larinconada menjalankan kontrak yang bisa dianggap sebagai informal. Ini berarti bahwa tambang-tambang tersebut beroperasi dengan kondisi ketenaga kerjaan, keselamatan, dan lingkungan yang berada di bawah standar yang layak. Meskipun begitu, pemerintah mengizinkan mereka untuk terus beroperasi asalkan mereka mendaftar dalam program yang bertujuan untuk mengharuskan tambang-tambang tersebut mematuhi standar yang lebih tinggi. Kontraktor yang mengelola tambang informal di Larinconada seringkali berbasis di luar kota dan memberikan tanggung jawab operasional harian pada seorang pengawas yang diandalkan. Pengawas ini bertugas mengatur pekerja-pekerja yang melakukan penambangan biji dengan menggunakan dinamit dan bor pneumatik. Pada skala yang lebih kecil, pabrik pengolahan menghancurkan biji dan mencampurkannya dengan merkuri dan sianida untuk mengekstraksi emas. Emas yang dihasilkan kemudian dibeli dan dijual oleh sekelompok pialang, dan dalam beberapa kasus bahkan diekspor. Perjanjian kerja di Larinconada umumnya dilakukan secara lisan, dengan para mandor yang mempekerjakan pekerja untuk jangka waktu bervariasi, mulai dari seminggu hingga beberapa bulan, tergantung pada lapisan emas yang mereka kerjakan. Larinconada, sebagai pemukiman tertinggi di dunia yang terletak di Peru, terus menjadi saksi ketidakadilan yang terjadi di dunia pertambangan emas informal. Meskipun penuh dengan tantangan dan bahaya, kota ini menjadi tempat bagi ribuan orang yang berharap untuk mengubah nasib mereka melalui emas. Meskipun demikian, kondisi ekstrim di Larinconada baik dari segi pekerjaan maupun lingkungan membawa implikasi serius terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup. Sebagai suatu tempat yang penuh kontradiksi,
Laring Konada mengingatkan kita akan kompleksitas perjuangan manusia dalam mencari kehidupan yang lebih baik, serta perlunya perhatian lebih pada isu-isu sosial dan lingkungan dalam industri pertambangan global.